Pada pertemuan kali ini kita membahas materi rotasi. Ini masih bagian dari materi transformasi ya. Yang perlu kita ketahui bahwa bangun yang diputar atau dirotasi tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Kemudian, persamaan dari rotasi adalah jika titik A, X, Y diputar dengan pusat P, P, Q, dan sudut alfa menghasilkan bayangan A atau A aksen sama dengan X aksen, Y aksen. Sehingga ditulis dengan persamaan A, X, Y dirotasikan terhadap pusat P, P, Q dengan sudut alfa menghasilkan A bayangan atau A aksen yaitu X bayangan Y bayangan atau X aksen Y aksen. Sehingga untuk mencari X dan Y bayangan kita menggunakan matriks transformasi rotasi dengan entry cos alpha min sin alpha, kemudian sin alpha dan cos alpha dikali dengan X min P, Y min Q, kemudian ditambah dengan P dan Q. Ingat, X dan Y ini adalah titik yang akan kita cari bayangan, kemudian P dan Q ini adalah titik pusat dari rotasi. Serta alfa adalah sudut rotasinya. Begitu ya. Ini juga kita harus mengetahui bahwa matriks rotasi dengan sudut alfa jika dia berlawanan arah jarum jam, maka matriks rotasinya dipakai yang ini ya. Matriks rotasi dengan entry cos alpha min sin alpha, cos alpha. Sebaliknya, jika dia searah jarum jam, maka entry matriksnya atau matriks transformasi rotasinya dipakai yang ini bahwa min cos alpha sin min alpha, kemudian min alpha, kemudian cos min alpha. Jika kita perhatikan bahwa pada persamaan pertama, jika dia searah dengan jarum jam, maka alfanya berubah negatif, begitu ya. Biar lebih memahami lagi, mari kita ke contoh soal. Jika titik A 2,2, 2,2, kemudian B 4,-3, dan C 5,-1 dirotasikan dengan pusat O 0,0, kemudian sudut 90 derajat searah jarum jam. Ingat, searah jarum jam berarti ke kanan, maka dia nanti menggunakan persamaan yang ini ya. Maka tentukanlah bayangan garis tersebut. Penyelesaian, jadi seperti biasa ya, kita agak buat dulu bidang koordinat kartesiusnya. Coba kita perhatikan soal kembali. Di sini ada titik A. Titik A 2, min 2. Ini berarti 2 pada sumbu X dan min 2 pada sumbu Y. Ini adalah koordinat dari titik A 2, min 2. Selanjutnya, untuk mencari A bayangan, maka kita ke persamaan. Persamaan ya. Ini persamaan bentuk umum dan ingat dia searah jarum jam. Maka jika dia searah jarum jam, alfanya negatif, begitu ya. Sehingga untuk mencari A bayangan, titik A 2, min 2 dirotasikan terhadap pusat titik O 0,0 dengan sudut 90 derajat. Maka X dan Y bayangannya begini ya. Jadi matriks bayangan atau matriks rotasi dengan alfanya 90 derajat. Ini ya, soal alfanya 90 derajat. Karena dia searah jarum jam, maka alfanya minus. Begini ya. Ini ya. Ini yang dipakai. Sehingga kita kembali ke soal bahwa cos min dari 90 derajat, sin min dari 90 derajat, min sin min 90 derajat, kemudian cos min 90 derajat. Kita ingatkan lagi kenapa sudutnya menjadi min 90 derajat, karena dia searah dengan jarum jam. Jika dia berlawanan arah dengan jarum jam, maka dia tetap 90 derajat atau positif 90 derajat ya. Kemudian kita perhatikan persamaan lagi. X, Y adalah titik yang kita cari, yaitu
dikurang dengan titik pusat, sehingga persamaannya ini ya, X dikurang P, kemudian Y dikurang Q. Dalam hal ini, kita mencari adalah titik A, 2, min 2, sehingga X-nya 2 dan Q-nya min 2. Kemudian dikurang dengan titik pusat P, Q. Dalam hal ini, karena kita pusatnya adalah 0,0, maka P-nya 0 dan Q-nya juga 0. Sehingga, kembali ke soal, 2 dikurang 0, kemudian min 2 dikurang 0. Selanjutnya ditambah dengan P dan Q. Ini ya, persamaannya ini ya, ditambah dengan P dan Q. Karena P dan Q kita melalui titik 0,0, maka P dan Q-nya adalah 0. Kemudian kita peroleh, untuk mencari nilai X bayangan dan Y bayangan sama dengan, ingat, kalian harus ingat kembali persamaan nilai sudut istimewa trigonometri. Bahwa sin 90 itu adalah 1. Ya. Dan cos 90 adalah 0. Ini berarti entry dari matriks ini adalah cos 90 0, kemudian min sin min 90. Sedangkan sin dari 90 itu sendiri adalah 1, sehingga sin dari min 90 adalah min 1. Kemudian di sini juga ada tanda min ya, berarti min dari min 1, sehingga di sini adalah positif 1. Selanjutnya sini. Sin dari 90 itu adalah 1. Sedangkan di sini karena dia min alfa, berarti sin min dari 90 adalah min 1. Jika dia 90 aja 1 ya, jika dia min 90 maka dia min 1. Jadi, untuk melihat perbandingan nilai trigonometri sudut istimewa, biar lebih pahamnya, kalian bisa melihat video kita ya, video di channel Belajar Berhitung yang sudah kita buatkan. Selanjutnya, setelah kita dapat entry dari matriks rotasi ini, kemudian ingat persamaan dia di sini ya. Entry-nya sudah dapat, kemudian X dikurang P dan Y dikurang Q. Atau yang ini tadi. Ini kok kita operasikan bahwa 2 dikurang 0 adalah 2, kemudian min 2 dikurang 0 tetap min 2 ya, begitu ya. Setelah sampai di sini, kita sudah hampir mendapatkan nilai X dan Y bayangan. Langkah selanjutnya, kita ingat lagi perkalian dua matriks, bahwa baris kali kolom, sehingga baris pertama adalah 0 kali 2, 0 ditambah dengan 1 kali min 2 adalah min 2, sehingga hasilnya adalah min 2. Kemudian, min 1 kali 2 adalah min 2, ditambah dengan 0 kali min 2 adalah 0. Maka di sini juga min 2. Begitu ya. Nah, sampai di sini kita sudah memperoleh bahwa bayangan dari titik A adalah min 2, min 2. Karena kita sudah memperoleh bayangan titik A2, min 2, min 2, maka ini berarti min 2 pada sumbu X dan min 2 pada sumbu Y. Sehingga ini adalah bayangan dari titik A dengan titik koordinat min 2, min 2. Selanjutnya, kita lihat titik B, yaitu 4, min 3. Ini berarti 4 pada sumbu X dan min 3 pada sumbu Y. Ini adalah koordinat dari titik B. Selanjutnya kita ke persamaan untuk mencari bayangan dari titik B. Langsung ya, kita langsung mencari X bayangan dari bayangannya. Karena matriks rotasinya sudah kita peroleh, ini ya, maka ini titiknya. Jadi titik ini adalah yang ini, X min P, Y min Q. Sedangkan kita ketahui sendiri tadi bahwa P dan Q-nya adalah 0, sehingga ini langsung kita masukkan saja ya, bahwa titik B adalah 4, min 3, sehingga 4 dan min 3. Untuk P dan Q-nya, karena dia 0, maka tidak kita buat lagi di sini ya.
Selanjutnya, kita kalikan seperti tadi, perkalian dua matriks bawah, baris kali kolom ya. 0 kali 4 adalah 0, 1 kali ditambah 1 kali min 3, yaitu min 3. Kemudian, min 1 kali 4 adalah min 4, kemudian ditambah dengan 0 kali min 3 adalah 0. Sampai di sini kita sudah memperoleh bayangan dari titik B adalah min 3, min 4. Ini berarti min 3 pada sumbu X dan min 4 pada sumbu Y. Maka inilah bayangan dari titik B dengan titik koordinat min 3, min 4. Terakhir, kita lihat dari titik C, yaitu 5, min 1. Ini berarti 5 pada sumbu X dan min 1 pada sumbu Y. Ini adalah titik C dengan koordinat 5, min 1. Dengan menggunakan persamaan seperti tadi ya, kita masukkan titik koordinat C untuk mencari bayangan dari C. Bayangan C ya. Di sini kenapa kita tidak jabarkan lagi ke sini? Kami ulangi karena titiknya melalui pusat 0,0. Sehingga untuk nilai P dan Q-nya adalah 0. Jadi tidak kita buatkan lagi ya sebenarnya. Tapi jika teman-teman ingin cara lengkapnya, teman-teman bisa langsung buatkan ya. Jika diminta soalnya secara lengkap ya. Lanjut, kita ke bayangan dari titik C adalah, ini matriksnya sama ya, matriks 90 derajat ya, atau matriks rotasi terhadap sudut 90 derajatnya tadi. Kemudian 5, min 1 adalah nilai dari titik C. Ini kita kalikan, baris kali kolom, ingat 0 kali 5, 0, ditambah dengan 1 dikali min 1, maka hasilnya min 1. Kemudian selanjutnya adalah baris kali kolom, ingat min 1 kali 5 adalah min 5, kemudian ditambah dengan 0 kali min 1, 0. Sehingga sampai di sini kita peroleh bayangan dari titik C adalah min 1, min 5. Ini berarti min 1 pada sumbu X dan min 5 pada sumbu Y. Ini adalah bayangan dari titik C, yaitu min 1, min 5. Jadi, kita perhatikan bidang koordinat kartesius ya, bahwa ini titik A, B, dan C. Setelah kita rotasikan terhadap titik pusat 0,0 dengan sudut 90 derajat, maka hasilnya adalah di sini. Sehingga jika kita untuk melihat sketsa perputarannya adalah seperti ini ya. Nah, di dalam pembahasan materi rotasi, kalian yang perlu kalian ketahui adalah sudut-sudut istimewa, kemudian nilai perbandingan sudut istimewa, kemudian termasuk juga perkalian dua matriks. Sampai di sini semoga kalian bisa mengerti ya. Contoh yang selanjutnya, jika titik A 2, min 2, B min 8,2 dan C 8, min 6 dirotasikan dengan pusat P 3, min 3 dan sudut 270 derajat berlawanan arah jarum jam, maka tentukanlah bayangan titik A, B, C. Penyelesaian, kita ingat kembali ya, bahwa persamaan untuk mencari bayangan terhadap suatu titik dalam materi rotasi adalah titik A, X, Y dicerminkan terhadap pusat P, Q dengan sudut alfa, maka bayangannya adalah A aksen, A aksen dalam kurung X aksen, Y aksen. Sehingga berdasarkan persamaan tersebut atau persamaan awal definisi kita tadi, untuk mencari dari X aksen Y aksen sama dengan matriks transformasi rotasi dengan entry cos 270 min sin 270 derajat, kemudian sin 270 derajat dan cos 270 derajat. Ini karena dia berlawanan arah dengan jarum jam, sehingga sudut 270 derajat adalah positif.
Beda halnya jika dia searah jarum jam ya, maka di sini adalah min 270 derajat. Selanjutnya, ingat X min P kemudian Y min Q pada persamaan awal ya. Sehingga di sini nilai X-nya adalah untuk titik A 2, kemudian Y-nya adalah min 2, min P min Q. Dalam hal ini P dan Q-nya atau pusatnya adalah 3, min 3. Sehingga X min P yaitu 2 min 3, kemudian Y min Q. Y-nya adalah min 2, kemudian min. Q-nya adalah min 3. Min 3 ya. Selanjutnya ditambah dengan P dan Q. P-nya adalah 3 dan min 3. Maka X aksen Y aksennya adalah sama dengan sin dari 270 itu adalah min 1, sehingga min dari sin 270, min dari min 1 adalah 1, kemudian cos 270 adalah 0, kemudian sin 270 adalah min 1, kemudian cos dari 270 adalah 0. Ingat di sini ya, jika dia searah jarum jam, maka di sini pasti negatif 270, sehingga bila sinnya negatif, maka negatif dari negatif, kemudian dinegatifkan lagi, hasilnya negatif 1, begitu ya. Selanjutnya, yang ini kita operasikan ya. 2 dikurang 3 hasilnya min 1, kemudian min 2. Ingat di sini ada negatif ketemu negatif, sehingga min 2 dikurang min 3 ini sama saja halnya min dari min 3 positif 3, sehingga min 2 ditambah 3 hasilnya adalah positif 1. Ditambah dengan ini ya, P dan Q, yaitu 3 dan min 3. Ini langsung kita operasikan seperti biasa. Ingat ya, perkalian pada matriks baris kali kolom. Dalam hal ini 0 dikali min 1 hasilnya 0, kemudian 1 dikali 1 hasilnya 1. Yang ini ya. Selanjutnya min 1 dikali min 1 hasilnya adalah 1, kemudian 0 dikali min 1 hasilnya 0. Ini perkalian dua matriks ya. Jika kalian belum bisa memahami, silakan kalian tonton lagi atau pelajari lagi video perkalian dua matriks. Selanjutnya, kita operasikan seperti biasa ya. 1 ditambah 3 hasilnya adalah 4. Kemudian 1 ditambah min 3 hasilnya adalah min 2. Sampai di sini kita sudah memperoleh bayangan dari titik A dengan titik koordinat 2, min 2 menghasilkan bayangan 4, min 2. Selanjutnya kita ke titik B. Ingat titik B ya. Min 8,2. Ini sama seperti tadi, kita masukkan ke persamaan, sehingga X bayangan dan Y bayangannya adalah ini tetap ya, tetap yang ini kita masih menggunakan matriks transformasi rotasi sudut 270 derajat dengan berlawanan arah jarum jam, sehingga dia bernilai positif. Kemudian nilai X-nya adalah min 8, kemudian Y-nya adalah 2. Dikurang dengan P, 3, ini ya. Kemudian Q-nya adalah min 3. Selanjutnya ditambah dengan P dan Q, yaitu 3 min 3. Ini matriks transformasi dari rotasi terhadap sudut 270 adalah ini ya. Ini sama seperti yang kita mencari titik A, adalah matriks dengan interi 0, 1, min 1, dan 0. Kemudian kita kalikan dengan hasil dari operasi yang ini ya. Hasil dari operasi yang ini. Min 8, min 3 adalah min 11. Kemudian 2 dikurang min 3. Berarti 2, ingat min ketemu min adalah positif, sehingga 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5. Lanjut. Kita ingat lagi ya, perkalian dua matriks baris kali kolom, yaitu 0 kali min 11 hasilnya 0, kemudian 1 kali 5 hasilnya 5. Selanjutnya
min 1 kali min 11 hasilnya. Min hasilnya positif 11, kemudian 0 kali 5 hasilnya 0. Ini adalah nilai ini ya, PQ. Selanjutnya, kita operasikan seperti biasa. 5 ditambah 3 hasilnya 8, kemudian 11 dikurang 3, atau sama saja halnya dengan 11 ditambah min 3 hasilnya 8. Sehingga sampai di sini kita sudah peroleh bayangan titik B dengan titik min 8,2 dirotasikan terhadap pusat 3, min 3 dengan sudut 270 derajat menghasilkan bayangan 8,8. Terakhir kita lihat titik C, yaitu 8, min 6. Sehingga ini sama halnya ya seperti soal yang atau mencari bayangan titik A dan B. Kemudian bayangannya ini ya, matriks transformasi rotasi terhadap sudut 270 derajat ini ya. Kemudian ini adalah nilai dari atau hasil dari operasi yang ini. Sementara ini adalah X min P, kemudian Y min Q. Sedangkan untuk soal C atau titik C, YX-nya 8 dan Y-nya adalah min 6. Ini 8 dikurang 3, 5. Kemudian min 6 ditambah min 3 hasilnya min 3. Ini ya, sampai di sini kalian mudah-mudahan bisa mengerti cara mengoperasikannya ya. Selanjutnya, ini tetap ya, P dan Q ya. 3 min 3. Kemudian, kita kalikan seperti biasa, perkalian dua matriks. 0 kali 5 adalah 0 ditambah dengan 1 kali min 3. Yaitu min 3. Kemudian, min 1 dikali 5 adalah min 5. Dan 0 dikali ditambah 0 kali min 3 adalah 0. Sehingga, di sini kita peroleh min 3, min 5 ditambah dengan ini ya, nilai P dan Q. P dan Q. Sehingga kita operasikan bahwa min 3 ditambah 3 hasilnya 0, kemudian min 5 ditambah dengan min 3 hasilnya adalah min 8. Nah, sampai di sini kita sudah memperoleh bayangan titik C yaitu 0, min 8. Jika kalian ketemu soal yang seperti ini, kalian harus pahami dulu dia berlawanan arah jarum jam atau searah jarum jam. Ingat, jika dia searah jarum jam, maka sudutnya adalah negatif. Kemudian jika dia berlawanan arah jarum jam, dia positif. Dan perlu kalian ingat dan kalian pelajari. Selanjutnya kalian juga pelajari perkalian dua matriks. Ini terkhusus untuk rotasi ya. Nah, sampai di sini semoga kalian bisa mengerti dan memahami contoh soal yang kedua ini. Selanjutnya, kita ke contoh soal yang ketiga. Jika garis min X plus 9Y min 3 sama dengan 0, dirotasikan dengan pusat P 1, min 1 dan sudut 180 derajat searah jarum jam, maka tentukanlah bayangan garis tersebut. Penyelesaian, kita misalkan A, X, Y memenuhi persamaan adalah min X plus 9Y min 3Y min 3 sama dengan 0. Sehingga titik A, X, Y kita rotasikan terhadap pusat P 1, min 1 dan melalui sudut 180 derajat. Sehingga bayangannya ini ya, A aksen dalam kurung X aksen, Y aksen. Maka untuk mencari X dan Y aksen, seperti kita kembalikan ke persamaan yang awal, matriks transformasi rotasi terhadap sudut 180 derajat. Ingat, karena di sini adalah searah jarum jam, maka 180 derajatnya adalah negatif. Begitu ya cara penyelesaiannya. Ini seperti biasa. Karena permisalan kita titiknya adalah X, Y, maka di sini tetap X min P, ingat min P. P-nya adalah 1 hingga A,
X, Y ini adalah permisalan kita tadi ya, yang ini ya. Dirotasikan terhadap pusat P 1, min 1 dengan searah jarum jam melalui sudut atau dengan sudut 180 derajat menghasilkan A bayangan yaitu X aksen, Y aksen. Maka untuk mencari bayangannya kita seperti tadi ya, bahwa matriks transformasi rotasi terhadap sudut 180 derajat. Ingat, karena dia searah jarum jam, maka di sini adalah negatif. Tetapi jika dia berarah atau searah atau berlawanan arah dengan jarum jam, maka dia bernilai positif ya. Ini perlu kalian ingat. Selanjutnya, berdasarkan persamaan awal kita, maka dikalikan dengan matriks dengan entry X min 1, X min P ya. Sedangkan dalam hal ini X-nya kita tetap pakai X, kemudian P-nya adalah 1. Sehingga X dikurang 1, kemudian Y dikurang P. Y-nya kita tetap menggunakan Y dengan permisalan kita ya, dikurang dengan P. P-nya adalah min 1. Kemudian ditambah dengan P Q, yaitu 1 min 1. Selanjutnya diperoleh bahwa cos dari 180 itu adalah min 1, kemudian sin dari 180 ada 0, kemudian sin dari 180 ada 0, kemudian cos dari min 180 adalah min 1. Nah, sampai di sini untuk mengetahui nilai ini kalian harus ingat kembali perbandingan nilai trigonometri yang dipelajari di kelas 10. Selanjutnya, setelah ini kita operasikan seperti biasa ya di sini. X min 1 tetap. Kemudian Y min 1 ditambah dengan 1 min 1. Kemudian ini kita operasikan ya, yang ini. Sehingga baris kali kolom, ingat. Min 1 kali X adalah min X, kemudian min 1 ditambah dengan min 1 kali min 1, yaitu positif 1. Selanjutnya, ingat, ditambah dengan X kali 0, 0, kemudian 0 kali min 1 adalah 0. Begitu ya caranya. Kalian harus ingat juga perkalian dua matriks, yaitu baris kali kolom. Selanjutnya, untuk yang kedua, baris kali kolom ya. Di sini 0 kali X min 1 adalah 0, kemudian min 1 kali Y adalah min Y. Selanjutnya, min 1 kali 1 adalah min 1. Dari mana 1? Yaitu min dari min 1 adalah positif 1. Sehingga positif 1 dikalikan dengan min 1. Maka hasilnya adalah min 1. Ditambah dengan P dan Q. Ini ya, perlu kami ingat kembali. P dan Q adalah pusat ya. Titik pusat 1, min 1. Sehingga X bayangan dan Y bayangannya adalah, nih, kita jumlahkan ya. Min X plus 1 ditambah dengan 1. Sehingga min X plus 2. Kemudian min Y min 1 ditambah dengan min 1. Sehingga min Y min 2. Dari mana? Yaitu min 1 ditambah min 1. Selanjutnya, kita sudah bisa mencari atau sudah bisa menentukan X bayangan. X bayangannya adalah X bayangannya adalah min X plus 2. Atau tujuan kita untuk mencari nilai X, maka X-nya adalah 2 min X aksen atau X bayangan. Ini cara membuatnya adalah perpindahan tempat ya, atau pertukaran posisi. Kemudian Y aksennya atau Y bayangannya adalah min Y min 2. Atau nilai Y-nya sendiri adalah min Y bayangan atau min Y aksen min 2. Begitu ya.
Di sini setelah kita dapatkan nilai X dan Y-nya, kemudian nilai X dan Y ini kita substitusikan ke persamaan yang ini ya, ke soal ya. Jadi nilai X-nya kita ganti dan Y-nya kita ganti, sehingga min X, berarti min X, kita lihat X-nya. X-nya adalah ini, 2 min X, ini adalah X-nya ya, sehingga kita substitusikan min X, berarti X-nya kita ganti 2 min X. Kemudian ditambah dengan 9Y. Y-nya berapa? Ini Y-nya. Y-nya min Y min 2. Sehingga 9 kali min Y min 2. Kemudian min 3. Ini adalah persamaan ya. Atau konstanta persamaan. Sama dengan 0. Atau kita sederhanakan lagi bahwa X min 9Y min 23 sama dengan 0. Maka ini adalah bayangan dari garis X. Maka bayangan dari garis min X plus 9Y min 3 sama dengan 0 dirotasikan dengan pusat titik 1, min 1 dan sudut 180 derajat searah dengan jarum jam. Bayangannya adalah X min 9Y min 23 sama dengan 0. Sampai di sini, semoga kalian bisa mengerti dan memahami ya. Perlu kami ingatkan kembali bahwa di dalam materi pembelajaran rotasi, yang perlu kalian ingatkan yaitu, pertama, kalian harus mengingat kembali nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Karena di situ adalah cara menentukan atau daftar sinus, kosinus, dan tangan sudut-sudut istimewa. Adapun videonya sudah kami buatkan ya. Kalau kalian bisa ingin belajar lebih jelas lagi, silakan dilihat ya. Selanjutnya yang perlu kalian ingat kembali adalah perkalian dua matriks. Ini berlaku untuk mengalihkan matriks transformasi dengan titik yang dicari, begitu ya. Baik, sampai di sini semoga kalian mengerti, dan bila ada yang kurang paham silakan komen di bawah. Terima kasih.